Sun
Orang yang mengembara. Yang mana orang yang mengembara itu suatu saat nanti dia akan kembali ke tempatnya, tempat asalnya. Manusia hidup di alam dunia ini seperti orang yang mengembara. Jadi nggak punya apa-apa hidup di alam dunia itu pada dasarnya. Anak yang kita miliki itu adalah hak rububiyah. Istri yang kita miliki itu pun hak rububiyah. Suami yang kita miliki pun sama hak rububiyah. Ilmu, pangkat dan jabatan semuanya adalah hak rububiyah. Yang tidak bisa diakui itu adalah milik kita. Pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dilahirkan ke alam dunia, kita tidak membawa sehelai baju pun, harta benda pun kita tidak bawa, ilmu pun kita tidak punya. Yang kita miliki hanya sekujur dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu disebut dengan hak ubudiyah, hak seorang hamba. Hari ini kita diberikan kelebihan harta. Hari ini kita diberikan kelebihan oleh Allah berupa pengetahuan, ilmu. Entah itu kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan harta yang kita punya, ilmu yang kita miliki, menjadikan alat kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau kita kembali lagi melihat terjadi prosesnya, terjadi manusia itu, maka tidak ada salah satu pun orang yang bisa sombong di alam dunia ini, tidak ada. Sebab manusia mah agak punya apa-apa. Manusia mah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas dasar daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan adalah merupakan yang kita dapatkan, kesenangan yang kita dapatkan merupakan ujian. Susah yang kita dapatkan pun itu merupakan ujian. Tinggal milih aja kita. Apa mau hidup senang, apa mau hidup susah. Gitu. Tapi berbeda dengan hidupnya para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih memilih kehidupan susah ketimbang daripada kehidupan bahagia. Sebab menurut daripada di dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan katanya wurudul faqati a'yadul mu'ridin. Datangnya kesusahan itu merupakan a'yadul mu'ridin, lebarannya bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali diulang-ulang nih buat. Kemarin guys diulang-ulang nih ya. Biar apa namanya ngerti kita. Wurudul faqati a'yadul mu'ridin. Datangnya kesusahan itu merupakan lebarannya bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang ahli makrifah, dia mengatakan lebih baik hidup susah di alam dunia. Sebab kesusahan itu di dalamnya terdapat hidangan-hidangan, hamparan-hamparan permadani, mawahib Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan bahwa al-faqatu bastul mawahib, kesusahan itu merupakan permadaninya hadiah hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam kesusahan itu terkadang kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama wajasta minal majidi fil faqati ma la tajiduhu bis shaumi was sholati. Terkadang
kamu akan menemukan minal majidi penambah fil pakoti di dalam kesusahan. Mala tajiduhu sesuatu perkara la tajiduhu yang tidak akan kau temukan ya majid bisaumi wassolati di dalam keadaan puasa, di dalam ibadah puasa dan di dalam ibadah sholat. Terkadang dengan bertemunya kita kesusahan, di sana akan bertemunya majidah, penambah. Penambah apa? Kadang-kadang yang tadinya kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kesusah jadi tambah syukurnya. Terkadang kita dalam keadaan senang, kita tidak rajin sholat, datang kesusah, rajin sholat. Kadang-kadang kita dalam keadaan senang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kagak pernah ke masjid. Dalam keadaan susah rajin ke masjid. Majidah yang tidak akan pernah ada majidah tersebut di dalam melaksanakan ibadah sholat dan ibadah puasa. Dengan adanya majidah, penambah di dalam keadaan susah, maka akan menjadilah minat toharati sir, maka akan bersihlah hati kita. Sehingga usul anwaril ma'arifi, sehingga hasil anwar cahaya-cahaya ma'rifat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Susah. Makanya kesusahan disebut al-faqatu bastul mawahib. Kesusahan itu merupakan permadani mawahib. Mawahib itu adalah hidangan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. In aradta wurudal mawahib, bagaimana kita supaya mendapatkan mawahib? Mawahib itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan in aradta wurudal mawahibi alaika sahih al faqra wal faqata ladaika innama shadaqata lil fuqara. Jikalau engkau menginginkan wurudal mawahib, datangnya pemberian Allah, datangnya hidangan Allah, datangnya hadiah Allah kepadamu, maka harus bagaimana? Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan sahih al-faqra wal faqata, maka perbaikilah kefakiran dan kesusahanmu. Kalau kita suka ngomong kita fakir, jelma fakir itu butuh kan? Butuh kepada siapa? Kepada orang yang beri. Ya. Bagaimana memperbaiki sahih fakra tersebut? Dengan cara kita mewujudkan daripada sifat kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fakir menerima sedekah dari orang yang memberi. Bukti tanda daripada orang tersebut adalah fakir, maka ia menerima sedekah pemberian dari orang yang memberi. Bukti kefakiran kita kepada Allah, kita menerima. Allah itu memberikan sedekah. Sedekah Allah itu adalah perintah, mewujudkan daripada sifat kehambaan. Bahkan di dalam kitab yang lain mengatakan al-wafa'u bil uhud waridau bil mauzud, gitu. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya dikerjakan, larangannya dicegah. Yang haram tidak dikerjakan, yang halal dia kerjakan. Waridau bil maujud, ridho atas segala pemberian-pemberian yang telah ditetapkan oleh Allah. Memiliki sifat qanaah, menerima segala pemberian kecil atau besarnya oleh Allah. Sifat seorang hamba menjaga larangan, mengerjakan perintah, dan juga dia juhud dan juga dia qanaah. Juhud itu artinya adalah kita melepaskan dalam hati ini terikat daripada kehidupan dunia. Juhud itu
bahwasanya hubungannya dengan kita memberi kepada sesama. Jikalau kita dapat harta yang kita miliki, lalu kita dapat harta dari orang ataupun dari siapapun datang sama kita, maka harta tersebut buru-buru kita berikan, kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Itu juhud. Qanaah, qanaah itu adalah qanaah itu menerima. Hubungannya adalah menerima. Qanaah menerima apa? Menerima setiap pemberian Allah, baik kecil ataupun besar, baik itu bahagia ataupun susah, maka dia akan wujudkan dalam kehidupannya, akan dia terima dalam kehidupannya. Wujud daripada memperbaiki kefakiran kita kepada Allah, maka kita wujudkan di dalam diri kita sifat kehambaan kita kepada Allah. Gusti Allah teh salat 5 waktu. Agak salat 5 waktu. Jelema beunghar mah teu butuh salat, beunghar moalna. Dan jelema beunghar orang kaya, dia mah Gusti Allah pan Gusti Allah mere sedekah kurang. Dan Gusti Allah bayar zakat, enggak mau bayar zakat. Dan Gusti Allah puasa, kagak mau bayar puasa. Padahal untuk memperbaiki daripada kefakiran kita di hadapan Allah, sungguh-sungguh kita di hadapan Allah itu sebagai orang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah. Maka ketika posisi kita menghadap Allah, diri kita dihadapkan kepada Allah, diri kita ini merupakan orang yang fakir dan butuh kepada Allah, maka mawahib Allah, hadiah-hadiah Allah, pemberian-pemberian Allah akan diberikan kepada orang tersebut. Sebab Imam Ibnu Athaillah mengatakan, innama shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang yang fakir. Itu. Ya Allah memberi kepada orang. Kalau kita ingin mendapatkan mawahib, maka tinggalkan kesenangan-kesenangan yang ada di alam dunia, maka perbaiki kefakiran kita. Sebab orang-orang yang ahli muridin, orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dia datangnya kesusah itu akan bahagia, datangnya kesulitan akan merasa bahagia. Sebab dalam kesulitan dan kesusahan itu merasa dirinya akan bersama kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawahib. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Nyatakan di hadapan Allah, nyatakan diri kita, sifat-sifat kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatakan diri kita ini adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kita dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Tahaqqaq bidzalika yamudduka bi'izzihi. Nyatakan kehinaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Ini menghilangkan rasaku. Boga ilmu jangan sombong, bu ilmu boga ilmu dada. Allah yang memberi boga ilmu. Yang punya harta jangan sombong bu hartana, sebab Gusti Allah yang memberi harta kepada kita. Dan Allah mah gampang mau ngambil hak milik Allah. Orang punya harta banyak, begitu banyaknya, tapi kagak bisa dihitung. Gampang mau ngilangin hartanya mah, diberi penyakit orang tersebut. Tercager-cager pindah kemana-kemana kagak sembuh-sembuh sehingga habis hartanya. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala gampang gak? Gampang. Gusti Allah membolak-balikkan. Sebab manusia mah tidak boleh sombong. Ustaz, sombong jadi ustaz mah. Kalau jadi kiai itu sombong jadi kiai mah. Gitu. Sabab ilmu mah pemberian mawahib di Gusti Allah. Tah, ya
Bahkan mawahib itu khairul mawahib aklu. Sebaik-baiknya daripada pemberian Allah itu adalah akal. Jadi mawahib ini adalah pemberian Allah, hadiah-hadiah Allah itu adalah yang pertama rasa senang dan bunga, rasa kesenang dan kebungaan. Maka dalam Al-Quran disebut wala yahzan, orang-orang yang beriman tidak akan merasa bersedih, sebab bersandaran bukan kepada manusia, tapi bersandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terkena sedih, mau bahagia, mau susah, mau dalam keadaan sengsara, tetap tidak akan merasa sedih, sebab itu semua sudah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita balik lagi yang dulu, arif, orang ahli ma'rifah, maka disebut kemarin apa kata saya, ada 3 kan ya. Ada yang disebut dengan abidin, yang kedua ada yang disebut dengan arifin, muridin, yang ketiga ada yang disebut dengan arifin. Abidin itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Pola pikirnya yang dia pikirkan bagaimana caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana melaksanakan sholat tahajud supaya nanti malam bisa bangun sholat tahajud, supaya bisa istiqomah. Bagaimana istiqomah menjalankan sholat jamaah. Bagaimana menjalankan agar istiqomah sholat duha. Jadi pikiran ada pola pikir ahli ibadah. Nah, tingkatan yang kedua mah disebut dengan muridin. Muridin mah lain yang dipikirkan adalah amal kecabab. Amal mah sudah terbiasa dia kerjakan. Sholat 5 waktu jamaah udah biasa, tidak pernah dia tinggalkan lagi. Udah jadi sesuatu hal yang memang terbiasa, kebiasaan oleh dirinya. Tahajud udah biasa. Maksudnya bukan ditinggalin, emang udah biasa dia kerjakan. Jadi memang setiap hari dia kerjain. Tingkatlah ke tingkatan yang kedua disebut dengan muridin. Muridin mah adalah tingkatannya bukan lagi berpikiran kepada amal kan, tetapi berpikirannya yaitu adalah bagaimana caranya mencari keridhaan Allah hasilnya. Sedekah hari ini yang saya kerjakan kira-kira Allah ridho tidak? Salat yang hari ini dikerjakan di tengah malam nih kira-kira dipikiran kemana kira-kira Allah teh ridho mah. Aina jamaah bolak-balik pergi ke masjid kira-kira Allah ridho kagak? Muridin. Makanya disebutkan wurudul faqati a'yadul mu'ridin. Datangnya kesulitan itu merupakan lebarannya bagi orang-orang muridin. Muridin itu adalah orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Di mana datang kesusahan merasa bahagia, di mana datang bahagia tetap gue anggar gitu istiqomah. Di mana-mana datang bahagia, datang kenikmatan tetap ibadah. Di mana-mana datang kesusahan tetap gue ibadah ke Gusti Allah. Dan menjalankan segala sesuatu perkara yang telah ditetapkan. Kalau kita makan beda. Datang bahagia kadang-kadang kita lupa dengan Allah. Datang kesusah, sungguh-sungguh orang ibadahna. Curhat kepada Allah. Kita berbeda. Makanya ahli marifah mengatakan arifin, para ahli arifin rupa badalahumul adabu ala tarkit tolabi i'timadan ala kismatihi wa istighalan bizikrihi an mas'alatihi. Terkadang rubama, ya kan rubama itu ada yang bermakna cek mu'alaf mah ada makna qalil, ada makna kasir gitu. Ada makna qalil, ada makna kasir gitu. Yang kadang-kadang kadang-kadang si Arif, orang yang ahli marifat, menunjukkan bahwasanya dirinya itu memiliki adab, sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala tarkit tolak, si Arif masuk meninggalkan peminta ke Gusti Allah. Gitu. Ya, biar ingat lagi nih. Suka meninggalkan permintaan kepada Allah kan, cuman berbeda pendapat dalam sarahnya. Berbeda pendapat di kalangan para ulama tentang masalah
Para arifin suka meninggalkan doa karena kenapa? Iktimadan ala kismatihi, sabab bersandaran terhadap kismah yang telah ditetapkan di zaman azalinya. Karena punya pikiran gini cenah. Saya Imam Ibnu Athilah, innama yuzakkaru man yazuzu alaihi al-iwal wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmal. Jadi yang perlu diingat mah orang yang kena lupa. Yang perlu ditegur mah adalah orang yang teledor. Sifat lupa dan teledor mah tidak akan ada di Allah Subhanahu wa taala. Sifat iqbal dan ihmal itu hanya berada di makhluk. Sifat lupa dan teledor itu hanya berada di makhluk. Jadi menurut daripada pendapatnya, pikirannya bahwa lamun urang teh nagih karena perkara-perkara anu geus ditetapkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di zaman ajalina, kira-kira siga urang teh naguar ka Gusti Allah, Gusti wah gitu nyentah naguar ka Gusti kiraha ieu teh bakal dibere gitu kan. Kardi mah kapan kita akan dikasih Gusti Allah? Itu sama saja seperti mengingatkan kepada Allah. Sedangkan sifat Allah mah tidak pernah ighfal dan tidak pernah ihmal, tidak pernah lupa dan juga tidak pernah teledor. Gitu. Yang punya lupa dan teledor mah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para arifin mah meninggalkan daripada tolak, meninggalkan doa dikarenakan berpegang teguh kepada kismah Gusti Allah. Kismah pemberian Allah wa istigholan bi dzikrihi, menyibukkan dirinya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kesulitan angger wae ibadah, datang kebahagiaan tetap saja ibadah, datang kesulitan apapun tetap ibadah mah tidak ditinggalkan. Hari